kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya dan istri di akhir pekan ini. Apa kabar Bapak Ibu? Tentu baik-baik saja. Dan saudara, mungkin saudara sudah berada di tempat untuk mengisi waktu weekend dengan keluarga tentunya. Sebelum saudara berkegiatan, mari kita luangkan waktu sejenak. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita membaca, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan hari ini bagi kami, akhir pekan, dan kami akan melakukan berbagai kegiatan. Tuhan berkati, dan kami akan memulai hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Kiranya Engkau mengurapi kami semua, juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kembali saya mau sampaikan, jangan lupa subscribe ya Bapak Ibu yang belum subscribe. Kiranya Bapak Ibu subscribe channel ini, dan juga di like ya, komen, juga aktifkan lonceng notifikasi sehingga setiap kali ada sesuatu yang diupload, ada live streaming atau apapun, saudara langsung terkonek ya, langsung diingatkan. Haleluya. Dan tentunya Bapak Ibu juga share kepada yang lain ya, bantu kami supaya channel ini makin banyak orang terberkati ya dengan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita siapkan 1 Petrus pasal 3 ayat 18, ayat 8 sampai ayat 12. Kita lihat 1 Petrus pasal 3, 8 sampai 12. Terima kasih. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua setia, seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati mereka. Untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah Bapak Ibu, ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, saudara, saya yakin pasti mencintai hidup dan pingin melihat hari-hari baik dalam hidup ini. Maka di sini dikatakan ia harus wajib ya menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jangan jadi pembohong ya. Nah, kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan mengetahui hal-hal yang ada padanya mengenai kita. Amin. Ya kan? Seperti tercatat di dalam Yeremia 29:11, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan berikan kita hari yang penuh pengharapan. Amin. Apa harapanmu di 2023 yang sudah 1 bulan lebih kita jalani? Ya kan? Nah, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, maka yang pertama jaga lidah ya terhadap yang jahat, kemudian bibir ya, lidah dan bibir ya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, jelas sekali bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan orang percaya adalah keberhasilan. Amin. Kesuksesan, masa depan yang penuh pengharapan itu ya. Damai sejahtera. Nah,
rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah apa? Keberhasilan, hari-hari baik, dan masa depan yang penuh pengharapan. Saudara, Tuhan telah menyediakan segalanya bagi kita. Amin. Hikmat, berkat, perlindungan, kesembuhan, mujizat, pemeliharaan, penyertaan, anugerah, dan juga pengampunan. Namun, semuanya itu belumlah cukup. Salah satu kunci yang menentukan untuk mendapatkan semua yang baik dari Tuhan adalah jika kita memiliki karakter yang baik. Amin. Tanpa karakter yang berkenan di hati Tuhan, kita tidak akan menikmati janji Tuhan itu, saudara. Karena itu dikatakan tadi di 1 Petrus pasal 3:12, ya, 1 Petrus 3:12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Amin. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, ada beberapa karakter yang seringkali menjadi penghambat berkat atau keberhasilan kita sebagai orang percaya. Amin. Mau tahu? Mau tahu atau sekedar tahu, atau mau tahu betul, ya, sehingga engkau tidak bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya. Nah, sekarang saya beritahu, ya. Jadi ada beberapa karakter yang seringkali menjadi penghambat. Di antaranya adalah hati yang tidak mau percaya. Apa, saudara? Hati yang tidak mau percaya. Nah, Bapak Ibu, ketidakpercayaan menjadi penghalang utama mengalami mujizat Tuhan. Jangan keraskan hatimu, percayalah kepada Tuhan sepenuhnya. Amin. Tuhan berkata, ya, katamu jika engkau dapat, ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu di Markus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-23. Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Nah, banyak orang Kristen yang baru mau percaya bila sudah melihat bukti. Tetapi saudaraku yang kekasih, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita belajar seperti Rasul Paulus yang memiliki, ya, kepercayaan yang luar biasa. Dia tahu kepada siapa dia berkata begini, aku tahu kepada siapa aku percaya. Kita belajar dari seperti Rasul Paulus yang meski menghadapi banyak tantangan hidup, Amin, dia tetap percaya kepada Tuhan. Karena itu dia berkata di 2 Korintus pasal 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, hidup kita karena percaya, Bapak Ibu, ya. Amen. Bukan karena melihat. Amin. Sebab kalau kita lihat isi dompet, isi rekening, aduh, rasanya hidup ini ya diakhiri aja, ya kan? Ya. Kalau kita lihat isi dompet yang mulai menipis, rekening mulai berkurang, ya, haleluya. Yang tadinya 3 digit menjadi 2 digit, apalagi tinggal 1 digit. Nah, saudara, apalagi kalau kita ambil uang di ATM-nya minta maaf, ya kan? Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Nah, haleluya. Haleluya, kita hidup bukan karena percaya, makanya jangan lihat rekeningnya, jangan lihat isi dompet, ya. Haleluya. Kalau saya mah memang saya itu mata saya bermasalah, Bapak Ibu, ya. Mata saya sangat bermasalah. Sebab saya kalau buka dompet saya nggak lihat apa-apa, ya, nggak lihat apa-apa, alias kosong. Haleluya. Aduh. Jadi hal pertama yang menghambat berkat
dan atau keberhasilan, ya, sebagai orang percaya, hati yang tidak mau percaya. Yang kedua, tidak mau menguasai diri. Tidak bisa menguasai diri. Bapak Ibu, penguasaan diri itu penting. Ya. Di 1 Petrus pasalnya yang ke-4 kalau nggak salah, dikatakan di ayatnya yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Ya. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya kan? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita sudah berada di akhir dari akhir zaman, yang ditandai dengan datangnya masa-masa yang sukar, ya, hari-hari yang jahat, ya, penyakit sampar dan seterusnya, krisis ekonomi, ya, krisis pangan mungkin, ya, saudara. Karena itu Alkitab memberikan nasihat kepada kita dalam hal ini, Rasul Petrus, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kita bisa berdoa, sebab doa yang tenang itu doa yang efektif. Doa yang tidak ada rasa khawatir, sebab kalau kita khawatir itu nggak tenang, ya. Nah, karena itu kuasailah dirimu. Jadi yang kedua, penghambat berkat adalah tidak bisa menguasai diri. Ya kan? Jika kita tidak memiliki penguasaan diri, kita dikatakan seperti kota yang roboh temboknya. Ya. Sehingga musuh atau iblis akan mudah menyerang dan menjajah kita. Iya. Coba kita lihat di Amsal 25 ayat 28 itu. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, karena itu kita harus memiliki penguasaan diri. Ya. Amen. Yang ketiga, penghambat berkat adalah suka berbohong atau dusta. Makanya dikatakan tadi, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sebab kalau saudara suka menipu, berbohong, dusta, ini adalah penghambat. Karakter seperti ini adalah karakter yang menghambat berkat dan keberhasilan yang Tuhan sudah rancang untuk kita. Ya. Nah, berbohong berarti melawan kebenaran. Ya kan? Dan orang yang dusta, bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Amsal 12 ayatnya yang ke-22. Ya. Amsal 12 ayatnya yang ke-22. Amsal 12 ayatnya yang ke-22. Ya. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Ya. Jadi lihat bahwa orang yang berlaku setia dikenan, jadi mendapat perkenanan, ya. Nah, Alkitab jelas mengatakan bahwa iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, sudah bisa lihat itu di Yohanes pasal 8 ayat 44. Jadi penghambat berkat keberhasilan yang Tuhan rancang dalam hidup kita, yang pertama adalah hati yang tidak mau percaya, yang kedua tidak bisa menguasai diri, yang ketiga suka bohong atau dusta, yang keempat putus asa. Putus asa. Orang yang mudah putus asa atau menyerah di tengah jalan pasti tidak akan pernah mencapai tujuan. Ya kan? Amen. Pada saat awal menerima panggilan dari Tuhan, Musa sempat putus asa dan hampir menyerah pada keadaan. Tetapi Tuhan terus meyakinkan Musa bahwa Dia yang akan menyertai dan menuntunnya.
Amin. Akhirnya Musa pun taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara, bila melihat situasi yang ada dan besarnya masalah yang kita alami saat ini, banyak alasan bagi kita untuk berputus asa dan menyerah. Namun, itu hanya akan membawa kita kepada kegagalan. Yes. Kita harus bangkit, saudara. Alkitab menegaskan bahwa dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8:37 ya. Tanpa ketekunan dan kesetiaan, Amen. saya pikir mustahil bagi seorang menikmati janji Tuhan. Amin. Ya. Karena itu jangan putus asa. Kita harus bertekun. Kita harus setia. Ketekunan. Ya kan? Ya, ketekunan. Isinya adalah apa? Kesetiaan. Ya kan? Ketekunan. Sehingga ya Thomas Alva Edison yang berkata bahwa keberhasilan itu 1% inspirasi, 99% ketekunan. Ya. Nah, saudara, kalau kita sudah kehilangan pengharapan, putus asa, maka kita tidak akan bertekun. Ya. Jadi ingat bahwa putus asa ini menghambat ya berkat dan keberhasilan yang Tuhan sudah rancang bagi setiap kita. Yang kelima, suka mendendam alias tidak bisa mengampuni. Saudara, Alkitab menulis di dalam Matius 6:15 ya. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Dan dipastikan bahwa doa-doa kita tidak akan dijawab oleh Tuhan. Yes. Oleh karena itu, buang semua kebencian dan rasa dendam yang ada di hatimu. Amin. Tuhan menjanjikan suatu kehidupan yang penuh berkat dan berkemenangan bagi kita. Namun, kita pun harus memberikan respon yang benar melalui sikap, karakter, ya kan? Dan perbuatan yang benar supaya janjinya itu tergenapi. Amin. Buang semua perkara yang negatif dan berubahlah mulai sekarang. Amin. Amin. Di 1 Petrus pasal 3 pada ayatnya yang ke-11 dia katakan, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencintai atau mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi, menjauhkan diri dari yang jahat, melakukan yang baik, ya kan? Menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan jahat, tapi kita harus apa? Melakukan yang baik dan mencari perdamaian. Harus berusaha mendapatkannya. Ya kan? Kita ini memang adalah orang-orang yang suka berdamai. Amin. Setiap tindakan atau perbuatan adalah reaksi dari apa yang ada dalam pikiran kita. Buah dari pikiran. Betul? Ya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati saudara dalam mengisi perbendaharaan hati kita. Sebab dikatakan dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, kemudian pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, ya. Itu ditulis di dalam Markus 7:21. Ya. Nah, dalam Lukas 6 ayat 45 juga dikatakan bahwa orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik.
Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Makanya kita orang Kristen, hati ya, kenajisan itu dari dalam, bukan apa yang kita makan, ya kan? Bukan apa yang kita pakai, ya. Sebab yang menajiskan adalah apa yang keluar. Sebab apa yang keluar dari mulut kita itu dari hati. Amin. Untuk apa saudara menjaga kekudusan dengan hal-hal yang lahiriah, tapi hatimu jahat, ya. Nah, karena itu Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang munafik, ya. Amin. Kita harus berusaha membangun karakter yang baik. Itu kuncinya di dalam hidup ini yang kita jalani hari-hari ini. Jika kita rindu menerima janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Amin. Jadi kita harus berusaha membangun karakter yang baik. Jangan sampai karakter kita menghambat berkat rancangan keberhasilan, kemenangan yang Tuhan rancangkan bagi kita. Mari isi hati kita dengan pikiran kita. Amin. Ya, dengan pikiran yang baik, ya. Dengan hal-hal yang baik, dan itu bersumber tentunya dari firman Tuhan. Ya. Amin. Bukan bersumber dari perkataan-perkataan manusia atau kumpulan kata-kata motivasi, ya kan? Tapi kita mengisi pikiran hati kita dengan firman Tuhan. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu, saya katakan bahwa mari kita membangun karakter yang baik. Karena rancangan Tuhan dalam hidup kita, rancangan damai sejahtera, keberhasilan, keberuntungan, hidup berkelimpahan, kemenangan, amin. Nah, rancangan Allah yang baik itu akan terhambat jika kita punya karakter yang buruk. Yaitu hati yang tidak mau percaya, tidak bisa menguasai diri, suka bohong atau dusta. Waduh, jangankan Tuhan, saya pun gak suka orang yang suka bohong, suka dusta, ya kan? Orang yang putus asa, kemudian suka mendendam alias tidak bisa mengampuni. Kiranya hari ini akhir pekan yang menyenangkan bagi Bapak Ibu semuanya. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Dan saya berharap saudara akan terus mengikuti tayangan Sahabat Galilea ini, ya, dimanapun saudara berada. Dan sekali lagi tolong kami untuk men-share link Sahabat Galilea ini, dan jangan lupa subscribe, ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, akhir pekan yang akan kami isi dengan berbagai kegiatan yang sifatnya bersama keluarga. Terpujilah Engkau, berkati kami. Hari ini kami sudah dengar firman, supaya kami membangun karakter yang baik. Sebab jika kami tidak membangun karakter yang baik, maka rancangan-rancangan Tuhan itu yang baik, keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan, itu tidak akan kami raih. Sebab itu kiranya kami hari ini belajar bahwa hal yang menghambat adalah hati yang tidak mau percaya, tidak bisa menguasai diri, putus asa, suka mendendam, tidak bisa mengampuni. Dan juga kami diingatkan supaya karakter kami benar-benar karakter yang sungguh dibangun dari hati yang bersih, hati yang dipenuhi dengan firman Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada di hari Sabtu, hari akhir pekan ini, dalam tugas, dalam kerja, dalam kesibukan berlibur yang mereka lakukan, semuanya Tuhan berkati. Terpelihara, tidak celaka, tidak jatuh, tidak sakit, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Wow, saya percaya saudara diberkati dengan firman yang baru saja diberitakan. Kalau saudara diberkati, jangan lupa
Jangan lupa untuk mendukung pelayanan Pastor Muhammad Rusli Monwarfa melalui YouTube channel Galilea Network. Like, comment, subscribe, share ke seluruh dunia supaya jadi berkat untuk banyak orang. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Segala